Karena Al-Mahdi ini kalau menurut pengamatan saya, ya, yang berusaha untuk mendalami ilmu akhir zaman, saya termasuk orang yang bersangka baik kemunculan Al-Mahdi sepertinya jadwalnya nggak lama lagi, Pak. Kenapa? Karena berbanding terbalik dengan semakin hebohnya para penguasa mulkan Jabriyah ini menunjukkan kezaliman mereka. Bahkan di hadis yang lain kata Nabi, umatku di akhir zaman nanti akan menghadapi ayamus sabr, hari-hari yang menuntut kesabaran. Barang siapa yang hidup di zaman itu, ya, untuk memperluas wawasan mengenai ilmu akhir zaman ini dengan cara membaca buku-buku yang saya rekomendasikan, ya. Salah satunya seperti yang sering saya sampaikan, ini buku sangat bagus karya dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi babak kelima itu nanti seperti apa? Babak kelima adalah periode kepemimpinan Al-Mahdi. Al-Mahdi ini julukan, Pak, bukan nama. Laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah, satu, dan laki-laki yang ditunjuk Allah. Untuk apa? Untuk menjadi Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum mukminin di akhir zaman. Kalau bahasa saya, Al-Mahdi itu the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi dari Nabi Muhammad SAW, yang berarti dari Allah Ta'ala. Karena Nabi tidak pernah berbicara atas dasar hawa nafsu, kan? Selalu dibimbing Allah. Nah, kalau kita sudah tahu the certified leader akan datang, Pak, yaitu Al-Mahdi, maka kita sepatutnya tidak terlibat dalam permainan-permainan mengusung-usung uncertified leaders, pemimpin-pemimpin yang nggak ada sertifikasinya dari Allah dan Rasulnya. Ngapain juga? Nanti ujung-ujungnya kita bisa kecewa, dikirain macan, nggak taunya meong kucing-kucing, kucing meong-meong gitu. Yang udah-udahlah, Pak, ya, yang udah-udah, taubatan nasuha, ya kan. Untuk selanjutnya, mari lebih baik kita pantaskan diri dan keluarga kita menjadi bahagian dari Jaisyul Mahdi, pasukan Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi ini kalau menurut pengamatan saya, ya, yang berusaha untuk mendalami ilmu akhir zaman, saya termasuk orang yang bersangka baik kemunculan Al-Mahdi sepertinya jadwalnya nggak lama lagi, Pak. Kenapa? Karena berbanding terbalik dengan semakin hebohnya para penguasa mulkan Jabriyah ini menunjukkan kezaliman mereka. Semakin mereka menunjukkan kezaliman mereka, semakin sudah dekat jadwal berakhirnya kepemimpinan mereka. Persis kayak Fir'aun. Ketika Fir'aun sudah sampai berani menyatakan ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang maha tinggi, nggak berapa lama setelah itu Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala gitu. Jadi kita harus yakin, Pak, mulkan Jabriyatan ini expire date-nya kelihatannya udah makin dekat, Pak. Karena apa? Kita makin dipaksa, kita makin dizolimi sekarang ini, dan Allah Ta'ala tidak akan membiarkan kezoliman itu berlangsung terus, ya. Cepat atau lambat Allah akan akhiri, ya. Nah, kepemimpinan Al-Mahdi ini nantinya diikuti dengan kepemimpinan Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi kita umat Islam punya keyakinan di akhir zaman nanti Isa alaihissalam akan turun dari langit, mirip seperti keyakinan kaum Nasrani, tapi bedanya apa? Kaum Nasrani meyakini bahwa Yesus Kristus nanti kalau turun dari langit akan mendirikan kerajaan surga, ya, Kingdom of Heaven di muka bumi ini dengan ajaran Nasrani. Kalau kita tidak, kita meyakini Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Isa alaihissalam akan mengajak semua orang kafir termasuk ahli kitab Yahudi Nasrani memeluk Islam. Kalau mau, diperlakukan sebagai saudara seiman oleh Isa alaihissalam. Kalau nggak mau, diapakan sama Isa alaihissalam? Dibunuh. Kok serem gitu, Ustaz? Katanya Isa alaihissalam santuy, orangnya santun, orang dari langit. Dia menjadi seorang pemimpin yang santun tapi tegas. Kenapa demikian? Karena turunnya Isa alaihissalam pertanda dunia ini sudah mau berakhir, Pak. Adalah keterlaluan kalau masih ada orang kafir, Yahudi, Nasrani, ahli kitab masih ngeyel juga. Padahal Isa alaihissalam sudah turun, mendingan mati. Makanya nanti akan ada kafir-kafir tertentu, Pak,
Masuk Islam nggak mau, mati juga nggak mau, tapi lebih nggak mau mati daripada masuk Islam. Akhirnya apa? Pura-pura masuk Islam. Sambil nunggu apa? Nunggu kematian Isa alaihissalam. Begitu Isa alaihissalam mati, murtad lagi mereka terang-terangan. Nah, lagi seru-serunya murtad, matahari terbit dari barat. Kata orang Padang, talambe. Itu mau tobat lagi udah nggak bisa. Itu. The end has come. Ujung akhir dunia ini sudah datang. Nah, jadi kita berkeyakinan setelah Al-Mahdi mimpin kita, nanti Isa alaihissalam yang mimpin kita, orang-orang beriman, ya. Nah, dalam hadis diisyaratkan kepemimpinan Al-Mahdi paling cepat 7 tahun, paling lambat 9 tahun, 7, 8 atau 9 tahun. Dan banyak diwarnai dengan ghazawat, peperangan-peperangan. Dan peperangan terakhir Al-Mahdi melawan kaum kafir adalah peperangan lawan Yahudi yang langsung. Yang terakhir itu pasukan Islam mendapat support khusus dari langit, turunnya Isa alaihissalam bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Dan salah satu tugasnya Isa alaihissalam nanti membunuh Dajjal, ya. Nah, setelah itu selanjutnya Isa alaihissalam memimpin orang-orang beriman menghadapi mufsiduna fil ard, para perusak di muka bumi, yaitu Ya'juj wa Ma'juj, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Cerita-cerita lain sesudah, ya, babak kelima nanti atau di babak kelima nanti, ya. Nah, secara garis besarnya 5 fase itu bisa kita gambarkan seperti ini, Pak. Fase demi fase sudah dialami umat ini, dan kita sekarang di fase keempat, mulkan jabriyatan. Dan di sini ada garis putih putus-putus, up and down, naik turun, menggambarkannya kondisi umat dari zaman ke zaman. Makanya tadi kan di awal saya bilang ma'rifatus zaman, mengenal kondisi zaman itu penting, Pak. Ternyata kondisi zaman yang sedang kita jalani sekarang, kita berada di bawah, Pak, di bawah garis merah. Kalau di atas garis merah umat Islam sedang berjaya, kalau di bawah garis merah umat Islam sedang kalah, ya. Dan ini Allah yang jelaskan dalam Al-Quran, adanya sunnatullah, hukum Allah namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mendapat pelajaran, ya. Nah, sepanjang sejarahnya umat Islam telah mengalami 2,5 fase kejayaan dan hanya 1,5 fase kekalahan. 2,5 fase itu ini, Pak. 1 fase kedua, 2 fase ketiga, dan setengah fase pertama. Jadi 2,5 fase kita berjaya. Sementara 1,5 fase kita kalah. 1 fase sekarang kita sedang jalani, dan setengah fase waktu Nabi pimpin umat Islam, para sahabat di Mekah 13 tahun. Ya, 1,5 fase kekalahan. Sementara masih ada 1 fase kejayaan lagi yang akan kita jelang insya Allah, yaitu fase kelima nanti. Kita berjaya lagi. Berarti kalau di total 5 fase, 3,5 fase kita berjaya, 1,5 fase kita kalah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Rabbmu yang mana yang kamu dustakan? Bahwa kita sekarang sedang mengalami fase kalah, yaitu rezeki kita, Pak. Gitu. Saya bilang rezeki kenapa? Karena kaidahnya kan begitu. Al ajru hasabil masyaqqah. Pahala yang akan diterima di akhirat nanti bagi orang beriman berbanding lurus dengan kesulitan penderitaan yang dia alami. Jadi makin menderita kita waktu di dunia, Pak, asalkan mau sabar dan istiqomah, makin gede pahalanya di akhirat nanti. Iya. Sampai Nabi bilang, ada nanti orang-orang beriman sudah dikumpulkan, semuanya ini berhak masuk surga. Tapi ada kalangan tertentu dari orang beriman ini yang tiba-tiba diangkat. Tinggi sekali diangkat. Sampai-sampai kalangan beriman yang nggak diangkat ini ngelihat itu ngedongak gini, Pak. Ternyata siapa yang diangkat? Ahlul bala, kaum mukminin yang waktu di dunia banyak mengalami bala, Pak, cobaan, ujian, penderitaan, kesulitan. Saking tingginya kedudukan mereka dibandingkan dengan ahlul afiyah. Ahlul afiyah tuh mereka-mereka yang banyak kesenangannya, kemudahannya waktu di dunia, kejayaan dan seterusnya gitu, ya. Akhirnya ahlul afiyah bilang apa? Wah, tahu begini ganjaran bagi ahlul bala, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Takdirkanlah kami matinya dipotong-potong, dicabik-cabik jadi kecil-kecil daging kami. Masya Allah, sampai begitu, Pak. Jadi nggak usah lah, Pak, kita minta penderitaan sama Allah. Kalau memang Allah takdirkan penderitaan, namanya kita lagi di babak keempat, Pak, lagi kalah, ya nggak perlu pakai minta juga pasti datang.
Cuman yang penting apa? As-sabru wal istiqamah, sabar dan istiqamah. Karena penderitaan ini, kekalahan ini akan menjadi ganjaran yang besar di akhirat nanti. Ya. Bahkan di hadis yang lain kata Nabi, umatku di akhir zaman nanti akan menghadapi ayyamus sabr, hari-hari yang menuntut kesabaran. Barang siapa yang hidup di zaman itu, ya, dia menjalankan satu kebaikan saja sesuai sunnahku, maka nilai amal pahala amal dia seperti pahala 50 orang yang mengerjakan kebaikan itu. Terus sahabat nanya, 50 orang di kalangan mereka apa di kalangan kami? Bahkan di kalangan kalian. Masya Allah, Pak. Ya, makanya saya waktu itu bilang kan di khutbah Jumat ini, kalau ada di antara kita di era di mana orang di mana-mana ninggalin sunnah Nabi, terus kita mau ngerjain sunnah Nabi, di mana-mana orang ngerjakan sholatnya pakai manhaj WHO, kita pakai manhaj Nabi, ya kan? Wow, pahala kita seperti 50 sahabat, Pak. Itu. Kenapa? Ya karena kita begini alasan begitu, kayaknya alasannya bagus lagi, Pak. Padahal ternyata intinya apa? Tidak mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sepanjang 5 babak ini ada 3 sunnatut tadawul yang akan dialami umat Islam, sunnah pergiliran. 2 sudah kita alami, 1 belum. Nah, yang pertama kita alami sunnah pergiliran itu kapan? Tahun 0 Hijriah, ketika Nabi dan para sahabat meninggalkan Mekah, hijrah ke Madinah. Itu dari situasi Mekah yang penuh kezaliman menjadi situasi Madinah yang penuh keadilan. Dan ternyata setelah pindah ke Madinah, ya, kepemimpinan umat ini berlangsung lama sekali, 1342 tahun. Karena fondasi yang dibangun di Madinah itu kokoh betul, Pak, sehingga dia bisa berlangsung sampai sekian lama, belasan abad. Ya. Tapi Allah takdirkan sunnatut tadawul kedua terjadi tahun 1342 Hijriah. Dari kondisi umat Islam berjaya belasan abad menjadi terpuruk, umat Islam jadi kalah sekarang ini, dan kita yang mengalami sekarang ini. Ini sunnatut tadawul kedua. Nah, ada sunnatut tadawul ketiga yang bakal kita alami nanti, berpindahnya kita dari babak keempat penuh kezaliman sekarang ini menuju babak kelima penuh keadilan nanti. Dan Nabi mengisyaratkan dalam hadis beliau, ubasyilafin minan nasi wa zalazil yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Kukabarkan berita gembira diutusnya Al-Mahdi ke tengah-tengah umat ini saat terjadi banyak perselisihan antar manusia, terjadi banyak gempa-gempa, bencana-bencana alam, Al-Mahdi merata, ya. Masya Allah ta'ala. Jadi berubah sama sekali, Pak, situasi kita. Sunnatut tadawul, sunnah pergiliran terjadi, ya. Nah, tugas kita bukan memastikan kita, nggak ada syarat harus menang di dunia, nggak ada. Nggak ada syarat sudah sempat berbaiat pada Al-Mahdi, nggak ada. Kalau sempat, alhamdulillah. Kalau merasakan kemenangan, alhamdulillah. Tapi itu bukan syarat masuk surga, Pak. Syarat masuk surga adalah as-sabru wal istiqamah, sabar dan istiqamah, ya. Saudaraku rahimakumullah, jadi kita masuk ke poin kedua, era di mana kaum muslimin mengekor kepada kaum Yahudi dan Nasrani atau the Western Civilization. Namun karena waktu, saya cukupkan sampai di sini dulu, Pak. Ya, karena bagi saya jauh lebih baik nggak selesai materinya, tapi bisa kita kunyah-kunyah, tenang, kita kunyah-kunyah, daripada kita selesaikan materinya tapi Anda pulang panas otaknya. Karena saya ngomongnya juga kayak metraliur gitu, ngejar waktu, ya kan. Jadi mohon maaf kepada jamaah, saya sampai di sini dulu, ya. Nanti insya Allah kalau ada izin Allah kita bisa lanjutkan lagi dalam pertemuan lain di waktu yang lain di tempat ini, ya, untuk meneruskan kaji tentang urgensi ma'rifatus zaman ini. Sampai di sini saya kembalikan kepada pembawa acara, ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya jawab. Tapi sebelum saya akhiri, seperti biasanya saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk memperluas wawasan mengenai ilmu akhir zaman ini dengan cara membaca buku-buku yang saya rekomendasikan, ya. Salah satunya seperti yang sering saya sampaikan, ini buku sangat bagus karya dari ulama Palestina, namanya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Beliau menulis buku judulnya Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Manahim wa Asyratus Sa'ah. Itu aslinya judulnya panjang, tapi diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul yang lebih mudah diingat, Ensiklopedia Akhir Zaman, ya. Kalau nggak kebagian bisa memesan lewat nomor yang tersedia di sini. Ada lagi tulisan saudara kita dari Solo, Abu Fatih Al-Adnani, Negeri-Negeri Akhir Zaman.
Ada, ini bagus sekali ini buku, 400 hadis akhir zaman. Jadi sudah dipilih hadis-hadisnya Pak, derajat hadisnya aman insyaallah. Ya, kemudian ada misteri Dajjal di akhir zaman dan ada berada di akhir zaman. Ya, saya sangat menganjurkan Anda untuk memperluas wawasan ilmu akhir zaman Anda dengan membaca buku-buku tersebut, khususnya EAZ tadi ya, ensiklopedia akhir zaman. Ini buku masya Allah, ya, karya monumental ulama dari Palestina, dari Gaza. Ya. Demikian saya kembalikan ke pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.